Halo, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan, kalau hari ini Kava Ministry boleh kembali ada bersama-sama dengan kita semua. Semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan senantiasa bersyukur. Untuk yang baru pertama kali bergabung, perkenalkan, nama saya Deborah Virginia. Saya berlatar belakang pendidikan seorang dokter, dan di tengah perjalanan kehidupan saya, Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan, khususnya dalam bidang pembaharuan pola pikir. Jadi apa yang ada di Kava Ministry adalah pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembaharuan pola pikir, terutama yang berhubungan dengan isu dan topik yang banyak muncul di akhir zaman ini. Dan kita akan membahasnya dari sudut pandang Alkitab dan juga ilmu kedokteran. Oh ya, karena Kava Ministry ini tentang pembaharuan pola pikir, maka saya sarankan untuk mengikuti videonya dari awal, karena di setiap videonya akan saling berhubungan. Seperti yang kita ketahui bahwa perayaan Pondok Daun atau Sukot adalah perayaan di mana Allah memberkati umatnya dengan berkat yang besar. Makanya biasanya pada saat ini orang Yahudi akan datang kepada Tuhan, mereka akan berdoa, dan seperti yang tertulis di Imamat 23 ayat 40, di mana di sana dikatakan waktu mereka meminta blessing, mereka membawa 4 jenis tanaman. Yang pertama yaitu buah dari pohon elok yang kita sudah bahas kemarin, yaitu bicara tentang etrog, dan bicara tentang etrog ini menggambarkan bagaimana gambaran dari otak manusia. Dan kemudian juga yang kedua adalah yang kita kenal dengan namanya lulaf. Lulaf atau pelepah dari daun korma atau daun palem. Nah, dan biasanya mereka akan mempersiapkannya bersama dengan ranting pohon yang rimbun dan juga ranting dari pohon gandarusa. Dan kita sudah membahasnya bahwa keempat jenis tanaman ini menggambarkan organ tubuh dari manusia. Kalau tadi kita melihat etrog itu menggambarkan tentang otak manusia, kita sudah membahasnya di seri sebelumnya. Dan yang kedua adalah pelepah dari daun korma atau daun palem yang disebut dengan lulaf, yang menggambarkan tulang punggung kita yang merupakan sumsum tulang belakang kita yang masih merupakan bagian dari otak kita. Kemudian yang ketiga bicara tentang ranting pohon yang rimbun, ini berbicara tentang pohon hadas atau myrtle tree yang menggambarkan tentang mata. Kemudian yang terakhir adalah ranting pohon gandarusa yang menggambarkan itu adalah mulut. Dan kemarin kita sudah belajar bahwa 4 macam organ tubuh tersebut adalah yang harus ditundukkan atau yang ada di bawah kendali kita. Di teaching seri sebelumnya kita sudah bahas yang namanya etrog, di mana kita sudah membahas sama-sama bahwa itu semua menggambarkan tentang otak kita. Dan kemarin kita sudah pelajari bahwa setiap tahunnya Tuhan memberikan jadwal kepada kita bahwa di hari raya Sukot itu adalah hari raya di mana kita wajib untuk membawa otak kita untuk diberkati supaya kita dapat hidup berkemenangan di tahun yang baru. Dan di seri ini masih berhubungan dengan 4 jenis tanaman yang dibawa oleh orang Yahudi saat mereka berdoa, di mana kita akan membahas tanaman yang kedua, yaitu yang namanya lulaf. Apa sih lulaf itu? Lulaf adalah pelepah atau daun yang terlipat yang biasanya ada di tengah-tengah pohon korma atau pohon palem. Apa yang digambarkan di sini? Orang Yahudi menggambarkan ini sebagai gambaran dari tulang punggung, di mana kita ketahui di dalam tulang punggung ini ada yang namanya medulla spinalis yang merupakan masih bagian dari otak kita. Kalau kita mau melihat di perayaan orang Yahudi ini benar-benar seperti mereka memilih etrog, mereka pun memilih lulaf ini dengan benar-benar diteliti, karena mereka mau mencari lulaf yang kokoh, yang tegak lurus, yang tidak bisa bengkok atau bungkuk ke arah manapun. Makanya kita mau melihat di gambar
Mereka benar-benar mengukur apakah benar-benar tegak lurus. Lulaf yang tegak lurus ini seperti kita sudah bahas di seri 7 dan 8 dari teaching series, bahwa ini adalah gambaran dari tanda kemenangan. Tanda kemenangan dari apa? Tanda kemenangan manusia dari nefesnya. Bicara nefes, bicara perbuatan kedagingan. Makanya digambarkan bahwa lulaf yang tegak lurus ini merupakan tanda kemenangan. Untuk yang belum menonton seri 7 dan ke-8 dari teaching series yang berjudul Tanda Kemenangan, saya berharap bisa mengikutinya supaya kita mendapatkan pemahaman yang lebih luas, karena kita sudah membahasnya cukup dalam, ada di 2 seri, jadi bisa ditonton videonya. Jadi kalau kita mau melihat, ternyata di hari raya yang besar ini, hari raya Sukot, Tuhan mau kita membawa kemarin, membawa otak kita dan juga membawa tulang punggung kita. Gambaran dari etrog dan juga gambaran dari tulang punggung kita yang berkemenangan. Dan bicara berkemenangan, semua terjadi hanya karena Tuhan Yesus yang memberi kemenangan kita, yang membayar lunas dengan darahnya, sehingga kita akan hidup berkemenangan di tahun yang baru. Makanya kita melihat gambaran di mana Yesus dicambuk, yaitu di punggungnya, menggambarkan oleh bilur-bilurnya, maka segala kelemahan tubuh kita sudah dibayar lunas. Makanya kemenangan yang kita dapat di Sukot ini adalah kemenangan yang diawali oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita mau melihat yang dibawa di dalam perayaan ini adalah lulaf yang benar-benar kokoh dan tegak lurus, kita ingat apa yang sudah kita bahas di Lukas 13 ayat 10-13, di mana waktu itu Yesus bertemu dengan perempuan yang bungkuk. Wanita yang bungkuk ini datang menghampiri Yesus, dan kalau kita melihat keadaan wanita ini dalam keadaan bungkuk, kita berpikir bahwa wanita ini punya kelemahan tubuh. Misalnya mungkin saja dia mengalami osteoporosis atau penyakit kelainan tulang punggung lainnya. Tetapi berbeda dengan Yesus, melihat wanita ini, dia katakan wanita ini dirasuk roh, makanya dia bungkuk. Sudah pasti roh jahat ya yang dimaksud oleh Yesus di sini. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa saat seseorang dirasuk oleh roh, itu bisa bermanifest kepada tubuhnya. Dan kalau di wanita ini kita melihat tubuhnya menjadi bungkuk, dan kita sudah mengenal ada yang namanya psikosomatik. Ya, psikosomatik adalah di mana gangguan di jiwanya atau di mentalnya yang bermanifest kepada tubuh fisiknya. Makanya kita suka melihat apabila ada orang yang mengalami kecemasan atau ketakutan, biasanya di tubuh fisiknya mereka akan mengalami gangguan pencernaan, mungkin bisa mual, perih, kembung, atau sakit kepala dan sebagainya. Itu yang dinamakan jiwa itu mempengaruhi tubuh. Tetapi di perempuan ini kita mau melihat di level rohnya sudah dirasuk, sehingga juga memperlihatkan yang namanya kelemahan tubuh. Jadi seperti yang sudah kita bahas, bahwa gambaran dari tulang punggung yang bungkuk ini adalah gambaran kekalahan dari nefes kita. Apa itu nefes? Nefes adalah level jiwa terendah manusia yang berhubungan dengan dunia fisik atau dunia materi. Jadi kalau kita mau melihat level jiwa yang dipahami oleh orang Ibrani, level jiwa yang paling rendah, yaitu bicara level jiwa yang berhubungan dengan yang namanya tubuh fisik atau dunia materi, itu yang namanya nefes. Makanya di tempat ini digambarkan bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan tindakan kita, karena mengingat di tulang punggung kita ada yang namanya sumsum tulang belakang, dan kita sudah belajar kemarin bahwa di sumsum tulang belakang kita yang terdiri dari 31 pasang saraf spinal. 31 pasang saraf spinal ini berhubungan dengan yang namanya otot tubuh kita. Makanya sumsum tulang belakang ini adalah jembatan antara otak kita dengan tubuh fisik kita.
Sehingga dalam melakukan tindakan yang berhubungan dengan nefas itu sangat berhubungan dengan yang namanya tulang punggung dan juga sumsum tulang belakang kita. Dan nefas ini seperti kita ketahui adalah tempat di mana naluri kebinatangan itu ada. Makanya nefas ini digambarkan sebagai bagian otak dasar yang dikenal dengan namanya reptilian brain. Perlu diingat bahwa manusia tidak hanya terdiri dari bagian otak ini saja. Jadi otak manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah reptilian brain yang merupakan otak dasar, kemudian yang kedua adalah mammalian brain yang bicara juga tentang sistem limbik kita atau otak emosi, dan juga ada neomammalian brain atau yang dikenal dengan namanya neocortex, bicara tentang tempat kita dapat berpikir. Reptilian brain yang digambarkan sebagai nefas ini adalah bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dasar. Jadi di situ adalah otak yang mengurus tentang pernafasan, tentang detak jantung, kemudian bagaimana tentang hawa nafsu, dan juga tentang berkembang biak. Jadi reptilian brain yang berhubungan dengan tulang punggung dan sumsum tulang belakang kita ini adalah bagian yang paling dekat dengan yang namanya tindakan, karena dari sumsum tulang belakang ini keluarlah 31 pasang saraf yang berhubungan dengan otot yang ada di dalam tubuh kita yang membuat kita dapat melakukan gerakan. Makanya digambarkan di sini sebagai tempat di mana naluri kebinatangan itu ada, karena di sini bicara tentang otot yang tanpa otak. Karena kalau bicara otak itu kita bicara tentang otak yang lebih tinggi lagi, yaitu yang namanya mammalian brain atau sistem limbik, dan kemudian yang namanya neocortex. Jadi reptilian brain ini adalah gambaran otak yang seperti juga dipunyai oleh binatang. Jadi di dalam otak kita ada bagian yang sama dengan otak binatang yang membuat kita juga punya yang namanya naluri kebinatangan. Dan ini semua Tuhan mau untuk kita dapat kuasai. Oh ya, puji Tuhan, di saat kita sedang membahas tulang punggung ini, saya mendengarkan salah satu kesaksian dari seorang wanita muda yang ada di podcastnya Denny Sumargo, di mana di situ wanita muda ini bercerita bagaimana dia masuk ke dalam yang namanya sekte sesat. Wanita ini merupakan salah satu dari personal dancernya Agnes Monica. Dia memberi kesaksian yang luar biasa yang berhubungan dengan yang namanya okultisme. Nah, di menit yang ke-10, detik yang ke-45 ya, bisa nanti dilihat ya. Di situ dia menerangkan bahwa saat mereka yang sekte sesat ini sedang melakukan ritual, mereka melakukan gerakan-gerakan, kemudian ada simbol-simbol di sana, dan apa yang dia katakan bahwa spirit kegelapan itu masuk lewat tulang punggungnya. Kau bisa lihat di gambar itu, saya screenshot di situ. Dia menunjukkan bagaimana dia dapat merasakan spirit itu masuk dari tulang punggung. Nah, ini menjawab apa yang kita bahas selama ini, menggambarkan lebih jelas lagi bahwa nefas ini adalah memang bagian yang sangat dekat dengan dunia fisik, dan di nefas inilah mudah untuk iblis itu dapat mendudukinya. Apalagi kalau kita mau mendengarkan dari wanita muda ini punya kesaksian di mana dia tidak menang awalnya dari nefasnya. Bicara apa? Karena dia mengalami KDRT dari ibunya. Jadi ibunya suka memukuli dia, makanya dia menjadi kepahitan dan dia ingin membalas dendam. Nah, bicara tentang kepahitan, membalas dendam, kemarahan, hal-hal yang berbau namanya kedagingan, itu bicara bahwa nefas kita itu belum dikalahkan.
Makanya ini menjadi pintu yang besar bagaimana iblis dapat masuk. Jadi di situ dia gambarkan benar-benar bagaimana spirit itu masuk. Jadi kita mau melihat di sini bahwa orang yang tidak menang atas nefesnya, makanya itu menjadi pintu yang sangat besar di mana iblis dapat duduk seperti tadi perempuan yang dirasuk oleh roh jahat. Tuhan Yesus melihatnya bahwa wanita ini bukan mengalami sakit atau kelainan tubuh, tetapi wanita ini dirasuk oleh roh jahat. Bicara bungkuk, sekali lagi saya mau ingatkan bahwa bicara bungkuk itu berarti pandangan kita hanya melihat ke arah yang di bawah. Bicara apa, pandangan kita tidak luas. Memang seperti kalau kita mau melihat kesaksian ini, bahwa di mana wanita ini benar-benar waktu dia kalah dengan nefesnya, dia marah, dia kecewa, dia kepahitan, dia tidak bisa melihat sesuatu yang besar. Dia tidak bisa melihat Tuhan, pandangannya hanya ke bawah. Bicara tentang apa? Bicara perbuatan kedagingan. Dia mau balas dendam kepada ibunya. Jadi bicara tentang tulang punggung yang tegak itu bicara apa? Bicara kita tidak melihat dengan pola yang sempit. Orang-orang yang kalah dengan nefesnya itu bicara tentang apa? Bicara orang yang hanya berpusat kepada yang wujudnya materi, yang hanya berbicara tentang uang, hanya bicara tentang hal-hal yang berbau duniawi. Itu adalah orang-orang yang mudah untuk diduduki oleh yang namanya kegelapan. Dan puji Tuhan di kesaksian ini saya melihat dia dihampiri oleh Yesus sendiri, seperti Lukas 13 ya. Dia dihampiri oleh Tuhan Yesus dan mengalami kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan sudah membayar lunas di kayu salib, di bilur-bilurnya. Itu dilakukan di mana? Di tulang punggungnya, menggambarkan kemenangan Tuhan Yesus atas yang namanya naluri kebinatangan, di mana ini merupakan pintu masuk dari iblis itu dapat bertahta di hidup kita. Makanya jangan kaget kalau manusia akhir zaman itu adalah manusia-manusia yang penuh ego, yang pandangannya hanya berpusat kepada yang namanya materi. Makanya kita dapat pahami mengapa mereka itu dapat menjadi jahat sekali. Kalau kita mau melihat orang-orang dengan kasus yang hidup dengan orang NPD, benar-benar melihat orang NPD yang ada di dekatnya. NPD adalah gangguan kepribadian narsistik. Kalau kita mau melihat banyak yang bercerita tentang hal-hal yang sangat jahat yang dilakukan oleh orang terdekatnya yang mengalami gangguan kepribadian narsistik. Ini kenapa? Bukan karena hanya karakter orang itu, tetapi bagaimana iblis menduduki orang ini, dan iblislah yang menghancurkan dan membinasakan khususnya anak-anak Tuhan. Jadi dari sini kita dapat pahami kalau hidup kita hanya berpusat kepada yang namanya ego, maka kita juga akan sama. Kita akan mudah menjadi tempat iblis itu dapat duduk. Seperti tadi wanita ini berkata bahwa spirit itu masuk dari tulang punggungnya. Jadi bisa diikuti podcastnya, judulnya adalah Hampir Mati Karena Ikut Sekte Pemuja Setan. Jadi sangat memberkati, dan kita bisa belajar sedikit tentang okultisme. Kita belajar supaya kita dapat berjaga, karena kedepannya kita akan ketemu dengan orang-orang yang punya kriteria manusia akhir zaman yang sudah kita bahas di seri-seri sebelumnya. Dan karena bicara tentang lulaf itu kita sudah banyak bicara di seri ke-7 dan ke-8, di saat ini saya mau mengajak kita untuk melihat satu gambar atau satu peristiwa yang kita mau belajar tentang gambaran apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sehingga kita ini dapat mengalami kemenangan atas nefes kita. Ya, kita mau baca di Yohanes 12.
Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Yohanes 12 ayat 12 sampai 15. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihat rajamu datang duduk di atas seekor keledai." Dan kalau kita mau melihat, ini adalah perjalanan Tuhan Yesus menuju kepada kematiannya di kayu salib. Dan saya sedikit membuat time schedule, saya membuatnya dari tanggal 9 Nisan. Kalau kejadian tadi itu ada di 10 Nisan ya, di waktu Yesus dieluk-elukan. Saya mau mulai dari 9 Nisan dulu. 9 Nisan yaitu malam sebelum besoknya Yesus masuk ke Yerusalem. Dikatakan di situ di Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, bisa dibaca ayatnya, di mana itu adalah 6 hari sebelum penyaliban atau Paskah Yesus ke Betania. Ke tempat siapa? Ke tempat Marta, Maria, dan Lazarus. Dan di situ kita lihat ada peristiwa di mana Yesus diurapi kakinya oleh Maria dengan minyak narwastu yang mahal. Dan di situ ada peristiwa di mana Yudas protes karena Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Dan di situ kita melihat bahwa Yesus mengatakan bahwa ini adalah persiapan untuk penguburannya. Jadi Yesus sudah berbicara bahwa ini adalah perjalanan untuk menuju kepada kematiannya, walaupun murid-muridnya belum dapat memahami saat itu. Kemudian 10 Nisannya, keesokan harinya, itulah yang tadi dibacakan di Yohanes 12 ayat 12 sampai 15. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Dan kemudian di 14 Nisannya, disitulah kemudian Yesus disalibkan. Bisa baca di Yohanes 19 ayat 14. Hari itu adalah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca sendiri ayat firman Tuhannya. Saya tidak membacakannya mengingat waktu. Dan sekarang kita mau kembali ke gambar yang tadi saya tampilkan di layar, di mana kita mau membahasnya. Dari gambar itu apa yang kita lihat? Yang kita lihat di situ adalah Tuhan Yesus yang disebut dengan Raja orang Yahudi. Kemudian yang kedua kita lihat di situ ada keledai. Dan yang ketiga kita melihat ada orang yang berseru-seru Hosana sambil memegang daun palem. Atau tadi kita juga kenal dengan yang namanya lulav. Oke, tanpa berlama-lama kita akan membahas tentang yang pertama, bicara tentang seorang raja. Nah, tadi kita sudah melihat dari perjanjian baru di Yohanes 12. Saya akan membahas tentang raja ini. Saya akan membuka di kitab perjanjian lama dari Alkitab, ada di Sakaria 9 ayat 9. Saya bacakan ayatnya. "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah." Kenapa saya mau memakai ayat ini? Karena di sini lebih detail dikatakan ada raja yang adil dan jaya. Jadi ini bicara tentang raja yang megah, ia lemah lembut. Dikatakan ada karakternya lemah lembut dan dia mengendarai seekor keledai beban mudah. Di kitab Sakaria ini ditambahkan lebih lagi bahwa dikatakan sifat raja adalah lemah lembut. Saya percaya ada hal yang mau Sakaria sampaikan di sini dan kita akan mulai membahasnya ya. Dan kalau kita mau melihat gambar ini, dan kita tahu tadi bahwa yang datang adalah seorang raja, maka saya sedikit ada yang mengganjal dengan apa yang saya lihat. Karena apa yang dipahami tentang seorang raja
kita dapat pahami bahwa seorang raja yang datang itu biasanya tidak datang dengan keadaan yang sangat sederhana seperti yang ada di gambar ini. Kita mau melihat, kita mau bandingkan dengan bagaimana Salomo waktu itu juga datang untuk mempertontonkan kehebatannya sebagai raja. Kita mau bandingkan, ada di Kidung Agung 3 ayat 6. Dikatakan di situ, apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala serbuk wangi dan pedagang. Jadi kalau kita mau melihat, menggambarkan kemegahan, menggambarkan kehebatan Salomo terlihat dari jarak jauh. Dan kemudian ayat 7 dikatakan, lihat itulah joli Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan dan antara pahlawan-pahlawan Israel. Bicara apa? Dia dibawa oleh satu tenda khusus yang dikelilingi oleh 60 pahlawan. Kita mau melihat ya gambaran raja yang ada di dunia. Dikatakan di situ semua membawa pedang, terlatih dalam perang masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tenda dari kayu Libanon. Tiang-tiangnya dibuat dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Terlihat perbedaan yang signifikan bagaimana raja yang digambarkan oleh Zakaria ini datang ke Yerusalem dengan gambaran raja yang kita kenal Salomo. Sangat berbeda jauh dari apa yang menggambarkan seorang raja. Dikatakan tadi Zakaria menulis bahwa raja ini mengendarai keledai. Tidak salahkah seorang raja mengendarai keledai? Kita mau baca dulu ya ayatnya, apa benar-benar raja ini datang mengendarai keledai. Ya, kita mau ulang sekali lagi ayat firman Tuhan yang ada di Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah, diperjelas oleh Zakaria ya. Di Yohanes 12 juga dikatakan di situ bahwa Raja Israel memasuki Yerusalem dengan mengendarai keledai. Dan kalau kita mau melihat di Alkitab, ada gambaran Yesus yang adalah raja tidak mengendarai keledai. Dia mengendarai yang namanya kuda. Ada di mana? Di Wahyu 19 ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Penunggang kuda di sini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus benar-benar gambaran dari raja itu pernah diperlihatkan di Wahyu 19 ayat 19. Tetapi kenapa di Zakaria 9 ayat 9 dan di Yohanes 12 dan di kitab Injil lainnya diperjelas bahwa raja ini mengendarai keledai? Kita mau membahasnya ya. Keledai dengan nama latinnya Equus asinus itu sudah lama dikenal berguna bagi manusia sebagai binatang beban dan binatang transportasi atau binatang penarik. Dan kalau kita mau melihat di dalam hukum Taurat, keledai ini adalah termasuk binatang yang haram. Kita bisa melihat ada di Keluaran 13 ayat 12 sampai 13, juga ada di Keluaran 34 ayat 19 sampai 20. Jadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, maka hukum Taurat menuliskan bahwa semua anak sulung menjadi milik Allah. Demikian juga dengan yang namanya binatang ternak. Jadi binatang yang sulung itu juga diperuntukkan untuk Tuhan. Tetapi karena keledai ini termasuk binatang haram, maka anak sulung dari keledai ini tidak boleh dikorbankan menjadi persembahan buat Tuhan. Maka kalau mau dipersembahkan buat Tuhan, binatang ini harus ditebus dengan seekor domba sebagai gantinya, atau
lehernya harus dipatahkan. Untuk lebih jelasnya kita akan baca ayatnya ya. Keluaran 13 ayat 12 sampai 13. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Bicara anak sulung ya. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Sama ditulis juga di Keluaran 34 ayat 19, segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. 2 kali disebutkan ya tentang firman ini, berarti ini juga sesuatu yang penting. Dan sekarang kita mau kembali ke Sakaria 9 ayat 9, di mana kita mau melihat keledai apa yang dikendarai oleh raja orang Israel. Dikatakan di situ bahwa keledai yang dikendarai adalah keledai beban muda. Dan karena kita sedang membahas tentang pembaharuan pola pikir, maka kita sedikit mau memperluas arti dari keledai ini ya. Jadi bukan hanya dalam arti binatang, tetapi kita akan melihat makna yang lain dengan melihat kata aslinya, juga akar katanya, dan juga beberapa makna yang dipahami oleh orang Yahudi. Dalam bahasa aslinya, kata keledai ini adalah kamor. Kata kamor punya akar kata dari komer. Komer ini punya arti apa? Punya arti materi atau fisik. Jadi keledai ini gambaran dari sesuatu yang berhubungan dengan fisik atau materi. Kalau kita lihat dari akar katanya, komer ini dapat juga diartikan dengan materialisme atau bicara sesuatu yang berhubungan dengan materi. Juga ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa komer ini bicara tentang sesuatu yang membentuk dunia fisik. Makanya ada yang mengatakan bahwa komer ini berhubungan dengan yang namanya tanah liat atau mortar. Bicara sesuatu materi yang berasal dari bumi. Ingat awal penciptaan di mana manusia dibuat dari tanah, ada di Kejadian 2 ayat 7, maka keledai ini juga adalah gambaran dari gambaran yang membentuk dunia fisik. Maka ada yang memahami ini adalah bicara tentang tanah liat, bicara sesuatu yang berasal dari bumi. Jadi kita mulai melihat keledai ini selalu digambarkan dengan yang berhubungan dengan fisik, berhubungan dengan dunia, berhubungan dengan materi. Dan beberapa pendapat yang lebih lagi menerangkan tentang ini mengatakan bahwa keledai ini adalah gambaran dari kekuatan fisik kasar dalam bentuk yang awal. Jadi kalau tadi bicara tentang tanah liat, ini masih berbentuk yang kasar, yang awal, sehingga perlu diolah untuk dapat difungsikan. Ini mengingatkan kita tentang apa? Tentang ego. Kita pernah membahas ini di seri kedua dari NPD yang bicara tentang ego, di mana bicara ego dasar atau narsisme primer itu merupakan ego awal dari manusia yang bisa kita lihat manifestasinya dari mana? Dari ego anak-anak, di mana kalau kita mau melihat sifat dari anak-anak itu kan sangat egois, apa-apa harus cepat didapatkan, kalau tidak didapatkan maka dia akan marah atau tantrum. Jadi ini bicara tentang ego dasar. Ego dasar ini pernah saya gambarkan, gambarannya seperti daging yang masih gelondongan, yang masih mentah, kotor dan bau, yang dijual di pasar.
Itulah gambaran dari ego dasar manusia, ego anak-anak. Makanya hidup manusia itu egonya harus terus diproses sampai benar-benar dapat dinikmati. Makanya gambaran dari daging yang mentah ini belum dapat disajikan karena berbentuk sesuatu yang masih bau, masih kotor. Maka perlu untuk dibersihkan, dipotong, dimasak, baru dihidangkan. Nah, inilah baru bicara tentang yang namanya ego yang sudah diproses akan menghasilkan karakter yang baik sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ada orang-orang yang gagal untuk memproses egonya, di mana mereka tetap memelihara ego anak-anaknya, tetapi tubuh fisik mereka sudah semakin bertumbuh. Jadi secara apa yang kita lihat, orang ini sudah mungkin umurnya dewasa, tetapi kalau kita mau melihat perilakunya seperti anak-anak. Itulah digambarkan bagaimana seseorang tidak memproses egonya. Dan ini yang terjadi kepada orang yang mengalami gangguan kepribadian narsistik, di mana digambarkan bagaimana ego anak-anak yang terperangkap di tubuh orang dewasa. Nah, jadi kalau kita mau melihat di sini, keledai ini juga digambarkan sebagai sesuatu yang bicara fisik, yang bicara juga tentang daging, atau juga tadi gambaran dari ego primer. Makanya keledai ini jarang dikendarai oleh manusia, tetapi lebih dikendarai oleh barang-barang atau materi. Kita dapat pahami keledai ini juga dikenal dengan binatang yang berotot tapi tanpa otak. Kenapa disebut seperti ini? Karena biasanya keledai itu sukar untuk dikendarai oleh manusia. Karena keledai ini suka-suka dia. Kalau dia mau jalan, dia akan jalan. Kalau dia mau berhenti, dia akan berhenti. Makanya keledai ini jarang dipakai untuk ditunggangi oleh manusia karena sulit diatur. Makanya keledai ini lebih dipakai untuk mengangkut barang-barang atau yang namanya beban atau materi. Karena memang benar-benar di sini menggambarkan perbuatan daging tanpa berpikir. Kalau kuda itu bisa dilatih, dia masih punya yang namanya otak untuk dia bisa dilatih. Tapi keledai ini cukup sulit untuk dilatih, dia suka-sukanya apa yang dia mau. Makanya dia jarang dikendarai oleh manusia. Dan kalau kita mau melihat tadi gambaran dari keledai itu adalah binatang yang haram, dan kalau mau dipersembahkan anak sulung dari keledai ini, maka dia harus ditebus oleh anak domba Allah. Makanya kalau kita mau melihat di situ, kita melihat gambaran dari keledai muda ini adalah gambaran apa? Gambaran dari nefes kita, kedagingan kita. Kita tidak bisa mempersembahkan tubuh kita apabila kita hidup dalam yang namanya kedagingan. Apabila kita tidak menang atas nefes kita, maka harus ditukar dengan anak domba Allah. Kalau kita mau melihat, kita paham sekarang kenapa ini digambarkan dengan keledai. Makanya kita dapat memahami kenapa dituliskan oleh Zakaria bahwa raja itu mengendarai keledai. Bicara apa? Bicara sesuatu yang ditukar. Harusnya kitalah yang duduk di atas keledai itu, dan kita siap untuk mati disalibkan oleh karena dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus mau menggambarkan sesuatu hal yang luar biasa yang keluar dari sifat kelemah lembutannya, di mana dia sebenarnya adalah seorang raja di atas segala raja, yang harusnya tadi penampilannya seperti Salomo, tetapi dia mau mengosongkan dirinya. Dia mau duduk di atas sesuatu yang kotor untuk kita mengalami kemenangan.
Kalau kita mau lihat ini, kita memang sudah paham bahwa ada pertukaran, tetapi di sini kita melihat lebih dalam lagi apa makna dari gambar ini. Bicara keledai ini adalah sesuatu yang tidak pantas untuk kita berikan kepada Tuhan, tetapi karena Yesus yang menungganginya dan Yesus sudah membayar lunas semua nefes kita, maka kita layak waktu Sukot kita membawa lulaf di hadapan Tuhan dan kita menerima berkat. Karena Tuhan sudah membayar lunas dengan darahnya. Dia menggambarkan perbuatan kedagingan kita yang sudah dibayar, dan digambarkan dengan bagaimana dia dicambuk di tulang punggungnya. Di situ menggambarkan bagaimana gambaran dari nefes itu sudah dibayar lunas di kayu salib. Untuk itu segala kelemahan tubuh kita, makanya dikatakan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Jadi harusnya kita menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan semua ini? Kita juga harus menang dari nefes kita. Ingat tadi apa yang dikatakan wanita yang ada di podcast Denny Sumargo, mengatakan bahwa dari tempat di mana tulang punggung bicara tentang nefes, disitulah iblis masuk dan mengendarai hidupnya. Demikian juga dengan kita. Bagaimana kita, kalau kita tidak pernah mematikan kedagingan kita, maka sudah pasti yang duduk di atas keledai itu bukan raja di atas segala raja, sang penebus kita, bukan anak domba Allah, tetapi iblis yang mengendarainya. Makanya melahirkan orang dengan karakter manusia akhir zaman. Apa yang digambarkan di sini, Tuhan Yesus mau kita mengalami kemenangan atas nefes kita. Untuk itu jangan beri kesempatan kepada iblis. Memberi kesempatan kepada iblis itu apa? Waktu lulaf kita, tulang punggung kita tidak rata lagi. Kita hanya melihat tentang materi. Padahal Alkitab mengatakan, lihat apa yang ada di atas. Bicara tentang yang dari surga. Orang-orang yang bungkuk itu tidak pernah bisa melihat kebaikan Tuhan. Mereka hanya melihat dunia materi. Dan Tuhan mau mengajarkan kepada kita hari ini untuk kita mau benar-benar hidup di dalam Yesus supaya kita dapat menang. Untuk itu dari sini kita dapat melihat bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anaknya sebagai pertukaran. Karena tadi dikatakan keledai ini gak layak untuk diberikan. Jadi waktu kita berikan lulaf di Sukot gak layak. Tetapi karena ada pertukaran yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, membuat kita layak menerima berkat di hari raya Sukot sehingga kita dapat hidup berkemenangan. Dan kalau kita mau melihat, Sakaria juga menekankan kata lemah lembut, bicara tentang karakter sang raja. Apa yang dimaksud dengan lemah lembut? Apakah gambaran dari seseorang yang bicaranya halus? Karena di Alkitab banyak bicara tentang lemah lembut. Untuk itu kita mau melihat apa arti dari lemah lembut. Lemah lembut itu bicara bahwa seseorang yang punya kuasa tetapi dia tidak menggunakan kuasanya untuk menghancurkan orang lain. Banyak orang yang punya kuasa dan dia akan menghancurkan orang lain. Tetapi orang yang lemah lembut itu dia punya kuasa tetapi dia tidak menghancurkan orang lain. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia yang raja di atas segala raja. Dia mau datang ke dunia ini, dia mengendarai keledai yang gambaran dari sesuatu yang tidak layak. Harusnya kita yang duduk di keledai itu bukan dia, tetapi dia punya hati yang lemah lembut. Dan kalau kita mau melihat teladan dari Tuhan Yesus ini, kita bisa melihat lengkap di Filipi 2 ayat 5-8. Apa itu kelemah lembutan? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini definisi lemah lembutnya ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi di sini kita melihat gambaran dari raja segala raja yang punya kuasa. Kalau kita mau lihat jauh dari Salomo, tadi kita lihat kemegahan Salomo saja sudah seperti itu. Tetapi dia harusnya punya kuasa untuk dia bisa datang seperti apa yang Salomo lakukan, tetapi dia tidak datang dengan hal seperti itu. Dia raja yang punya hati lemah lembut. Dia datang mengambil rupa sebagai seorang manusia, menjadi sama dengan apa dia mengosongkan dirinya. Atribut kealahannya dia lepaskan. Dia mau menjadi manusia, bahkan di level manusia pun dia lebih lagi direndahkan karena dia mau disalibkan. Salib itu bicara sesuatu yang sangat terkutuk, bicara dia mau taat sampai mati, bahkan di kayu salib supaya kita dapat dimuliakan. Inilah arti kelemah lembutan. Kita belajar dari keteladanan Yesus ini, dalam arti dia mau menggantikan posisi kita yang sebenarnya harusnya kitalah yang duduk di atas keledai itu menuju kematian, tetapi karena sifat kelemah lembutannya membuat kita dibebaskan dari hukuman akibat dosa yang masuk ke tubuh fisik kita yang menyebabkan maut. Dia rela memberikan nyawanya untuk kita. Kalau kita melihat hal ini, kita pasti tidak akan hidup dengan semena-mena. Pasti kita akan menghargai kehidupan kita, karena kita tahu sebenarnya kita tidak layak, tetapi anak domba Allah menggantikan kita untuk kita dapat layak diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua yang kita mau melihat dari gambar ini, kita belajar tentang apa? Tentang posisi kemenangan yang harus tertanam di kepala kita. Dimana kalau kita mau melihat di situ bahwa Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa bicara materi, fisik, kedagingan, atau bicara sesuatu yang berhubungan dengan materialisme itu harus ada di bawah kendali kita. Yesus menduduki keledai. Bicara kita juga sebagai orang yang berkemenangan, kita harus dapat menguasai nafas kita. Bicara tentang perbuatan kedagingan. Tetapi kita lihat manusia akhir zaman itu adalah manusia yang justru mereka ini dikendarai oleh perbuatan daging, dikendarai oleh ego. Dan tadi seperti kita yang sudah lihat dari kesaksian dari wanita yang ikut sekte iblis, di situ dikatakan bahwa bagaimana iblis itu dapat masuk. Iblis masuk melewati tulang punggungnya, tulang punggung yang paling bawah. Itu kemarin kita sudah membahasnya bahwa itu kemenangan yang dilakukan oleh Musa. Mungkin ada yang tidak mengikutinya ya. Jadi gambaran dari tulang punggung yang jumlahnya adalah 33, itu adalah gambaran jumlah kemenangan yang dikerjakan oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa dan Yosua, di mana 31 raja yang gambaran dari sumsum tulang belakang. Jadi di dalam tulang punggung itu ada sumsum tulang belakang, itu punya 31 saraf spinal. Nah, 31 saraf spinal ini gambaran dari 31 yang dikalahkan oleh Yosua dan 2 yang dikalahkan oleh Musa. Dan kita sudah membahasnya, bisa dilihat di teaching series 7 dan ke-8. Di situ bahwa yang memulai kemenangan itu adalah Musa dan yang menutup kemenangan adalah Musa. Gambaran Musa ini gambaran dari Allah kita, gambaran dari Allah yang menyatakan dirinya adalah Alfa dan Omega. Jadi kalau kita hidup seturut dengan perintah Tuhan, harusnya
kegelapan itu tidak dengan mudah dapat masuk ke dalam kita, karena kemenangan yang kuat itu terjadi sudah dilakukan oleh Allah kita, sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Harusnya kita mengalami kemenangan, tetapi kita membuka peluang bagi iblis dengan apa? Dengan membuat tulang punggung kita kembali bungkuk. Dalam arti apa? Kita hanya melihat tentang dunia materi, kita lupa untuk melihat tentang Tuhan, yang membuat ini semua menjadi mudah iblis dapat mengendarai kita. Seperti tadi dikatakan bahwa dia merasakan bahwa saat spirit itu dimasukkan, dia merasa masuk dari tulang punggung yang paling bawah dan mulai naik ke atas. Itu bicara perjalanan dari gambaran kegelapan itu yang masuk melalui nefas. Nah, dapat digambarkan kalau kita yang sudah Yesus menangkan di kayu salib, kemudian ada bagian yang harus kita kerjakan. 31 raja yang dikalahkan oleh Yosua itu menggambarkan juga kemenangan yang harus kita juga lakukan. Jadi bukan hanya Yesus saja yang melakukan, tetapi kita pun harus terus ikut di dalam peperangan, karena kita tahu setiap peperangan kita Tuhan sudah memberikan kemenangan, kita hanya melewatinya saja. Jadi kita harus menang atas daging kita. Karena kalau kita tidak menang atas daging kita, maka inilah pintu di mana iblis itu dapat masuk, bahkan merasuk kita sebagai manusia. Seperti tadi yang di Lukas 13, waktu Yesus melihat wanita yang bungkuk, dia katakan, ibu ini dirasuk oleh roh jahat. Jadi bagaimana kita dapat menutup pintu dari iblis? Dengan kita terus mau memproses ego kita dengan apa? Mematikan yang namanya kedagingan, mematikan yang namanya naluri kebidatangan di dalam kita, mengendalikan segala sesuatunya sehingga semua boleh berjalan dengan harmoni. Dan yang selanjutnya kita mau melihat di situ, tadi kita sudah membahas tentang raja, kemudian keledai, kemudian sifat yang lemah lembut. Yang belum kita bahas yaitu tentang orang-orang yang berteriak Hosana, dan mereka itu memegang daun palem. Kita mau baca ayatnya ya. Yohanes 12 ayat 13, mereka mengambil daun-daun palem, ya bicara tadi lulaf, dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Dan sekarang kita dapat memahami lebih lagi ya, waktu mereka memegang yang namanya daun palem mengibar-ngibarkan sebagai kemenangan. Kita sudah bahas tadi, bicara tentang daun palem, bicara tentang lulaf, itu bicara tentang daging, bicara tentang tubuh fisik kita yang sudah tercemar oleh dosa saat Hawa mengambil tindakan untuk memakan buah dan memberikannya kepada Adam, sehingga tubuh kita yang tadinya tubuh kita ini di Taman Eden diciptakan untuk yang namanya kekekalan. Tetapi waktu dosa itu masuk, maka kita mulai mengalami yang namanya kematian. Maka di saat inilah tubuh mulai kenal yang namanya penyakit. Tubuh mulai mengalami yang namanya penuaan, dan tubuh mengalami yang namanya kematian. Karena tadinya nefas kita bukan diciptakan untuk sesuatu yang fana atau materi, tetapi karena dosa yang masuk membuat kita yang tadinya diciptakan untuk kekekalan, kita mengalami yang namanya kematian. Dan kematian ini adalah peristiwa yang menakutkan. Makanya kalau kita mau melihat firman Tuhan menuliskan, jangan takut hai putri Sion, lihat rajamu datang. Bicara apa? Penebus, bicara Mesias, bicara penyelamat. Makanya peristiwa ini sebenarnya peristiwa yang mencekam, di mana sebenarnya Yesus juga diikuti oleh orang Farisi yang terus mencari kesalahan Yesus supaya bisa dibawa ke pengadilan. Dan di firman Tuhan tadi dituliskan bahwa mereka berseru-seru, Hosana, Hosana.
kita berpikir bahwa ini adalah teriakan sukacita. Sebenarnya ini adalah teriakan yang mencekam. Kenapa? Karena arti Hosana itu tidak sama dengan haleluya. Haleluya itu menggambarkan bagaimana Allah ditinggikan. Tapi kalau Hosana itu berteriak bahwa itulah teriakan permohonan untuk minta Allah menyelamatkan mereka. Selamatkan kami, selamatkan kami. Hosana itu bicara minta tolong kepada Tuhan, dan mereka membawa lulaf mereka menggambarkan kemenangan dari tubuh fisik mereka. Ini bicara tentang bagaimana harusnya kita menang atas yang namanya sakit penyakit. Karena Tuhan sudah membayar lunas di awal dengan darahnya. Seperti tadi kemenangan tulang punggung di awal sudah dilakukan oleh Musa. Kita juga sama, di awal sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ada bagian kita 31 kemenangan yang di sini kita tidak mau berperang. Kita kepinginnya jadi penonton saja, atau kita kalah di dalam peperangan. Kita lebih mengikuti hawa nafsu kita sehingga kita tidak mengalami kemenangan. Sehingga apa yang sudah Yesus buat kita sia-siakan. Dan inilah yang menjadi pintu bagi iblis itu masuk. Makanya kalau kita memahami ini, kita akan lebih lagi berhati-hati untuk kita tidak membiarkan kedagingan kita menguasai kita. Jadi dari apa yang sudah kita bahas, tadi kita sudah bahas raja, sudah bahas keledai, kemudian kita sudah bahas sifat raja, kelemah lembutan, dan juga orang-orang yang berteriak tentang Hosana. Jadi gambaran yang kita lihat ini adalah gambaran yang terus harus ada di otak kita, untuk kita selalu ingat tentang keberadaan kita. Makanya ini sampai ditulis di 4 kitab Injil dan juga di kitab Sakaria. Itu menggambarkan sesuatu yang harus tertanam di dalam pikiran kita, bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan itu sangat luar biasa. Bahkan kalau kita mau melihat firman Tuhannya di Yohanes, kemudian juga di Sakaria dikatakan, bersorak-sorailah, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban mudah. Kita bisa paham sekarang apa yang dimaksud dengan ayat ini. Dan seharusnya kita yang memahami ini, hidup kita akan terus bersukacita, karena kita tahu segala sesuatu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia raja di atas segala raja. Dia punya karakter yang lemah lembut. Dia mau turun menggantikan apa yang kita lakukan, dosa-dosa kita. Dia tebus untuk kita layak mendapatkan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Makanya kita dapat memahami di Sukot kemarin kita sudah membawa etrog kita, gambaran dari otak, dan kita memegang yang namanya lulaf. Dan kalau kita mau melihat ini gambaran dari apa? Gambaran dari bagaimana kita harus hidup bisa mengendalikan keinginan kita, hawa nafsu kita. Kita dapat mengendalikan segala sesuatu yang berbau daging. Makanya kalau kita lihat 2 tumbuhan yang lainnya, nanti kita akan bahas khusus di panca indera, tapi saya membagikan sedikit karena ini tanggung ya. Karena bicara lulaf itu tadi ada etrog, ada lulaf, kemudian ranting pohon rimbun gambaran dari mata, ranting pohon gandarusa gambaran dari mulut. Keempat ini memang harus kita kendalikan. Hari-hari ini sulit orang untuk mengendalikan matanya, panca inderanya yang paling mudah untuk membuat kita tergoda. Makanya hati-hati dengan mata kita. Setiap hari kita harus
melihat sesuatu yang baik dari Tuhan. Jangan kita biarkan terus kita lihat Neves, hari ini kita buka medsos, hari ini mau belanja ini, lihat ada diskon ini, kemudian lihat Instagram, lihat segala hal yang berbau kedagingan. Membuat akhirnya apa, kita mudah untuk dikendarai oleh yang namanya iblis. Kemudian yang kedua juga kita harus menjaga apa? Mulut kita. Karena mulut ini adalah gambaran dari apa yang ada di dalam kita. Dan kita mau melihat hari-hari ini banyak orang tidak menjaga mulutnya. Mereka orang-orang yang tidak bisa menaklukkan mulutnya. Mereka berkata-kata dengan kata-kata yang melemahkan orang lain, bahkan membuli orang lain, bahkan menggunakan kata-kata yang jahat. Untuk itu, dari apa yang kita pelajari di sini, kita belajar banyak tentang satu gambaran yang harus terus ada di kepala kita. Bagaimana di Yohanes 12 Yesus dielu-elukan, itu gambaran di mana kita, kalau mungkin kita ngalami satu masalah, ingat gambaran ini bahwa Yesus sudah melakukan segala sesuatunya. Yang kita lakukan hanya apa? Kita bersorak-sorai, kita bersuka cita atas ini semua. Iblis mau supaya kita tidak mengalami kemenangan, bahkan kita mempertanyakan kemenangan. Padahal sebenarnya Yesus sudah kerjakan, Dia mau juga kita kerjakan. Untuk itu, dari apa yang kita lihat, kita di sini dapat memahami lebih lagi tentang arti tumbuhan yang dibawa di saat Sukot. Dan bicara tentang karakter yang lemah lembut, seperti di Matius 5 ayat 5 mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena ia yang memiliki bumi. Bicara apa? Ini bicara tanda karakter yang berkemenangan, di mana orang-orang yang memiliki kelemah lembutan itu adalah orang yang menang atas nefesnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi hari ini kita banyak bercerita tentang lulaf, bicara tentang tulang punggung, dan sebenarnya kita sudah membahas ini di seri-seri sebelumnya, tetapi hari ini saya mengajak kita semua untuk melihatnya dari perspektif yang lebih luas, yaitu di Yohanes 12 di mana Yesus dielu-elukan waktu Dia masuk ke Yerusalem. Dan kita tadi sudah membahas bahwa dari gambaran yang kita lihat, kita melihat bagaimana raja dan kemudian bagaimana sifat dari raja yang punya kelemah lembutan, kemudian dia mengendarai keledai, dan di situ juga ada orang-orang yang memegang daun palem dan berteriak hosana. Itu menggambarkan sesuatu yang harus terus kita pegang untuk kita yakini dalam melewati hari-hari kita di masa akhir zaman ini, supaya kita boleh hidup berkemenangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi berkat, dan apabila Anda diberkati bisa di-sharekan ke teman Anda, keluarga, kerabat Anda, supaya semakin banyak orang yang mengalami pembaharuan pola pikir, karena inilah yang diperlukan untuk kita hidup di masa permulaan akhir zaman. Orang-orang yang sudah diperbaharui pola pikirnya sehingga mereka dapat hidup berkemenangan di tengah dunia yang semakin penuh dengan kegelapan. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, baik fisik, mental, dan spiritual. Kita bertemu lagi di seri selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.